Rata-rata pakainya yang payung gede-gede, itu namanya siben. Nah, alhamdulillah menjelang ulang tahun ke-6 ini kita sudah menambah atau bermigrasi juga ke satelit Telkom 4 yang Agustus kemarin diluncurkan. Kita sudah ada di Telkom 4, satelit merah putih, sehingga teman-teman yang punya parabola besar mengarah ke Telkom itu sudah bisa langsung mendapatkan siaran kita. Ini yang ini satu capaian yang menurut kami luar biasa. Alhamdulillah teman-teman dari Telkomsel juga memberikan dukungan. Acara mulai tanggal 1 kemarin, tanggal 1 Juni kita sudah dalam proses uji coba penggunaan satelit itu, dan respon dari teman-teman alhamdulillah positif. Dari beberapa sosial media kita yang kita punyai di Facebook umpamanya itu memberikan komentar bahwa gambar diterima dengan baik dan seterusnya. Memang ada agenda-agenda yang karena ini memang masih dalam proses trial kita siarannya yang di Telkom, memang ada yang sempat kemudian ini kok acaranya kayak acara-acara seminar-seminar dan seterusnya. Nah, ya kita sampaikan bahwa memang kami punya komitmen, TV Desa punya komitmen, kami akan menjadikan TV edukasi pedesaan. Jadi 70% kami akan banyak edukasi, 30% hiburan. Dan hiburan pun mungkin kami juga ingin lebih pada mengangkat seni budaya lokal. Jadi mungkin kalau pengen
mendapatkan hiburan-hiburan asing ya insya Allah nggak dapat di channel TV Desa. Nah, ini bagian-bagian yang coba kita rintis, bagian-bagian yang coba sudah kita dorong dengan teman-teman di Kementerian Desa. Kami ada kerjasama dengan channel yang kita juga bantu kembangkan, Akademi Desa. Itu setidaknya ada live seminggu 2 kali. Teman ada acara ngopi bareng PSM, itu teman-teman PSM sharing-sharing peningkatan kapasitas dan seterusnya itu disiarkan langsung sehingga ilmu yang dibagikan di teman-teman PSM itu juga publik juga bisa mendapatkan ilmunya. Ini sesuatu yang baru di dalam proses belajar mengajar kita. Kemudian di program yang satu yang sudah berjalan cukup panjang, hampir 6 bulan, bahkan lebih kali ya, itu dari acara Akademi Desa Kuliah Online. Jadi kuliah online sekarang kemarin sudah episode ke-20 berapa ya? Aku lupa persis karena memang kebiasaan saya, teman-teman, kerabat desa, kebiasaan saya mendampingi sampai yang saya dampingi itu berasa sudah cukup, biasanya saya tinggal. Karena kalau didampingi terus nanti kan malah jadinya kreativitasnya nggak berkembang. Jadi alhamdulillah Akademi Desa dengan kuliah online-nya setiap hari Jumat itu udah rutin, jadi agenda reguler kita yang kita jadikan program unggulan termasuk ngopi bareng PSM. Nah, itu dua agenda program yang sudah kita jalankan dengan teman-teman Kementerian Desa. Dan dengan teman-teman dalam negeri, kami ada program namanya Malam Mingguan bareng Kemendagri. Mungkin teman-teman ada yang sempat mengikuti juga. Itu Malam Mingguan bareng Kemendagri itu lebih pada komunikasi untuk keperluan sosialisasi dan komunikasi untuk keperluan urusan-urusan kebijakan dan menyangkut aparatur desa. Nah, ini dengan dua institusi sudah memberikan dukungan kerjasamanya menjelang berakhirnya masa balita. Saya berharap doa restu dari teman-teman dari kerabat desa semua dan jangan sungkan-sungkan untuk memberikan kritik, saran, masukan tentang program-program yang sudah kita jalankan karena memang tanpa dorongan, tanpa dukungan, tanpa teguran dari sahabat, kerabat, saya yakin kita tidak akan menjadi lebih baik. Oke, sudah bergabung di Zoom kita, di Zoom meeting kita, sudah bergabung 8 partisipan untuk bisa berdukung, bisa memberikan testimoninya atau kalau ada yang ingin ditanya-tanya silakan bisa dengan cara raise hand untuk saya buka mic-nya atau karena ini 9 dan saya yakin teman-teman hebat semua jadi saya buka aja semua. Silakan kalau ada yang ingin bertanya sesuatu tentang TV Desa mungkin saya bisa memberikan gambaran-gambaran agendanya seperti apa. Siap Komandan. Pak Dalan, ini belum ngopi kayaknya tadi. Belum ngopi. Silakan, kalau ada yang ingin disampaikan agenda kita dan saya berharap ada 6 kata untuk TV Desa kira-kira apa gitu kan, biar kami juga jadi terpacu bahwa oh ternyata kita diharapkan seperti apa dan seterusnya. Halo, suara saya kedengaran ya? Kedengaran, baru bergabung. Halo Pak Kisman. Siap Makassar. Ini kayaknya kita dari Makassar bisa bikin acara live musik tuh, Bos. Studionya udah keren itu. Kemarin saya trial dengan salah satu teman akustikan, cukup pakai Zoom, udah bisa langsung kita live. Siap. Boleh. Silakan Pak Andi atau Pak Dahlan atau siapa ya kalau berkenan ingin memberikan
ucapan selamat dan memberikan catatan untuk TV Desa? Bergantian silakan. Kita record nanti kita jadikan jadikan tayangan pada saat ulang tahun. Kita ulang tahun, kita acara puncak acara kita ada bahasanya virtual open house TV Desa besok mulai jam 4 sampai jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Monggo nanti kalau teman-teman tertarik untuk kemudian ikut berpartisipasi, kita juga buka aplikasi Zoom-nya sehingga bisa langsung tampil di acara-acara kita. Silakan. Atau ada yang ingin ditanyakan? Terbuka Makassar, saja ini. Makassar, Pak Mardi mau buat sinetron kayaknya. Oh iya. Makassar kayaknya paling mantap untuk udah buat ini sinetron keluarga Cemara. Sekarang mau buat keluarga Semanggi gitu. keluarga Semanggi jadi korban dong. Enggak, kalau ini malah mungkin sudah terwakili sama Mbak Mita, Pak. Sering komunikasi toh? Ya. Mbak Mita sering komunikasi toh? Ya, tektokan di grup aja. Kita ini kan semua harus kita ini yang kita tunggu adalah kritik, saran atau kemudian harapan-harapan yang itu menjadi bagian penting untuk ke depan kita harus seperti apa kan gitu. Ya. Kalau nggak ada yang kritik, nggak ada yang ngasih saran, nggak ada yang negur, jalan suka-suka kita bahaya juga. Ayo, Mas Adi mau menyampaikan sesuatu nih kayaknya, udah maju-maju. Iya, Pak Adi Rijal. Oke, makasih izin Pak Kabalai. Adi Rijal, silakan. Mas Koco, halo? Ya. Sekarang Pak ya? Ini kebetulan kami diizin Pak Kabalai. Kurang keras ya audionya ya? Teman-teman di Balai Makassar itu ada kayak baru mulai merintis acara ada studio untuk TV Desa, bukan TV Desa ya, tamu desa kita di Balai Makassar. Kami teman-teman itu pernah ingin begini. Kami kan latar belakang kami tidak ada yang dari pendidikan latar belakang broadcast ya. Kami sempat berpikir untuk mohon izin Pak Koco untuk semacam share ilmu lah ke kami di kru tamu desa di Balai Makassar itu. Mungkin ada nanti acaranya bisa diluangkan sedikit lah untuk itu via Zoom mungkin dengan mungkin teman-teman dari balai lain juga kalau kepingin, tapi kami Makassar sangat berharap ada untuk itu, untuk pengembangan mungkin. Jadi kalau misalnya TV desa itu nasional ya lokal Makassar ya tamu desa lah, acara tamu desanya kita di balai. Oh siap. Terus yang kedua, oke Mas, ingin mengucapkan ya ucapan selamat ulang tahun TV Desa. Jadi TV Desa sebagai media informasi desa, TV Desa perekat jati diri bangsa. Saya Andi Rijal Kadir, PSM dari Balai Latihan Masyarakat Makassar, dari Makassar mengucapkan selamat ulang tahun TV Desa. Ewako TV Desa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, Pak Rizal, satu untuk yang agenda kita berkolaborasi atau kita kembangkan program dari Makassar sangat-sangat terbuka dan dengan teknologi yang sekarang ada. Jadi ini perlu sedikit bocoran yang perlu saya sampaikan. Kemarin kami dengan tim sudah sepakat bahwa TV Desa akan masuk dalam wilayah siaran atau mendedikasikan diri atau mencoba menempatkan diri sebagai televisi generasi Z. Generasi Z itu apa? Generasi Z adalah televisi dengan basis penyiaran kita akan memanfaatkan fasilitas Zoom itu semaksimal mungkin. Jadi seperti kita sudah trial, insya Allah besok jam 9 sampai jam 10 itu live penyanyi perform teman-teman menyanyi di rumah masing-masing atau di studio masing-masing itu bisa langsung tayang di TV Desa. Dan itu semua pakai Zoom, artinya nggak ada fasilitas apapun. Semalam kami juga sempat melakukan trial dengan salah satu talent itu
tektokan kami cuma 5-10 menit, yang tadinya dia nggak paham penggunaannya dan seterusnya, dia langsung bilang, kok gampang ya Mas? Saya bilang, ya gampang banget, ini hanya masalah kemauan kita dan kreativitas kita aja kan gitu. Nah, ketika tadi yang disampaikan Makassar ada agenda itu, sangat-sangat mungkin, sangat-sangat terbuka, nanti kita bisa teman-teman yang akan menangani itu siapa, kita bikin agenda Zoom meeting, kita share materi-materinya, kita bisa bedah obrolan-obrolan menyangkut itu, dan kami juga TV Desa mengembangkan atau mencoba mendorong menjadi semacam hub-nya atau menjadi inisiator untuk membangun sindikasi televisi lokal. Kenapa perlu sindikasi televisi lokal? Kalau kata di Makassar, teman-teman bisa bikin program tayang di YouTube. Sementara ada juga TV lokal Makassar yang dia kalau mau bikin program itu kan dia juga harus berpikir tentang pembiayaan. Teman-teman bisa bikin program yang itu memang menarik dan itu dibiayai sendiri. Kenapa nggak berkolaborasi? Kenapa nggak konten yang ada di Makassar apa namanya kemarin? Tamu ya? Tamu desa. Kenapa nggak konten tamu desa itu kemudian disiarkan di TV lokalnya Makassar, di teman-teman TV lokal. Dia nggak perlu keluar duit karena kontennya sudah siap. Teman-teman nggak perlu bayar slot tayang karena ya dia sudah dapat manfaat, bahwa kemudian pada saat penayangan itu ada iklan dan seterusnya, ya itu hak mereka. Tetapi kan target agenda dari teman-teman kan menyebar menjadi lebih luas. Tidak kemudian orang harus nonton pakai YouTube, pakai pulsa, pakai antena biasa sudah bisa nonton karena di TV lokalnya dan seterusnya. Itu sangat mungkin sekali Pak Andi Rizal untuk kita komunikasikan, kita koordinasikan, dan memang sekaranglah saatnya ketika belajar dari COVID ini kan gitu, kita mulai berpikir tentang efisiensi, efektivitas dari apa-apa yang kita punya. Yang menjadi penting adalah jangan kita menutup diri, satu. Yang kedua, ini bukan saatnya kita berkompetisi. Saya tidak perlu berkompetisi dengan Mas Andi Rizal gitu kan, punya program gini dan kita nggak perlu berpikir kompetisi, tapi yang sekarang adalah bagaimana kita berkolaborasi. Ketika teman-teman punya kontennya sementara ini hanya di YouTube, segmentasinya udah ketahuan siapa yang nonton dan seterusnya, belum lagi bagaimana untuk menyebarluaskan bahwa ada konten itu dan seterusnya kan gitu. Nah, lanjutannya apa? Ketika kemudian kita berkolaborasi, saya bisa dapat jam tayang, saya bisa ngisi jam tayang tanpa saya harus keluar budget, karena Pak Andi sudah mempersiapkan dengan baik dengan koordinasi. Nah, Pak Andi dan teman-teman manfaatnya apa? Manfaatnya ketika tayang di TV Desa, tayang satelit, maka akan ada logo dari production-nya. Taruh kata nih, Balai Makassar. Itu channel YouTube-nya apa akan kita informasikan. Ada logo channel YouTube-nya, sehingga ketika pas orang nonton, dia kok kelewatan. Nonton TV kan salah satunya kan nggak bisa nonton yang ke bagian depannya kan gitu. Kok kelewatan, tapi di situ ada informasi untuk channel YouTube-nya Balai Makassar. Otomatis pas dia buka YouTube dia akan cari. Kan gitu. Berarti apa di sini? Di sini kita bicara tentang berbagi manfaat. Jadi pada tahap awal kita berbagi manfaat, ya siapa tahu ke depan sudah bisa meningkat menjadi berbagi untung kan gitu. Jadi manfaat dulu yang kita ambil, untung itu bagian belakangan. Apalagi ngobrol sama teman-teman balai kan nggak bicara untung, tapi bicara manfaat. Bagaimana sosialisasi atau menyebarluaskan informasi itu menjadi lebih kuat. Silakan kalau ada yang lain, dua hal. Andi terima kasih tadi udah untuk greetingnya. Nanti kita potong khusus untuk jadikan greeting. Monggo, Pak Sumadi. Menambahkan ya. Siap. Jadi gini, apa yang tadi disampaikan Pak Andi Rizal, jadi mungkin saya menyampaikan dulu, nanti Pak Koco bisa menilai nanti terkait dengan katakanlah layak tayang atau bagaimana nanti ke arahnya ke sana. Tapi dari sisi saya dulu mungkin menyampaikan gini, awalnya memang kami ini kan perlu komunikasi dengan desa. Ya.
ya kan? Dari satu desa ke desa lain berkomunikasi sementara pandemik. Nah, ini akhirnya lewat virtual. Nah, Ya, akhirnya dari situ muncullah kita bikin media ya. yang membahas tentang desa. Hmm. Bikinlah supaya ikonnya lebih menarik, printnya lebih bagus, bikinlah tamu desa. Nanti mungkin Pak Koco bisa lihat di tamu desa BLM Makassar, salah satu Ya, YouTube-nya mungkin. udah pernah Kalau lihat ya. serinya sudah seri ke-15 kalau tidak salah. Ya, oke. Memang itu niatnya kita pengennya lanjut. Minimal tuh target pertama tuh 30 sesi lah. Tentu awalnya kita memantau pelaksanaan surat edaran menteri, awalnya memang itu memantau COVID. Tapi Ya. kesininya memang mulai bergeser sesuai dengan saran-saran dari teman-teman. Dan tema-temanya juga sudah mulai membaik gitu. Artinya yang pengisi-pengisinya ada dari kalangan kampus, ada dari kampus saja kemarin dari Unhas itu kan sudah mengisi masalah pemberdayaan, yang sebelumnya dari dari Sulawesi Barat masalah pertanian keluarga, terus besok juga masalah kesehatan masyarakat dari dinas kesehatan. Nah, kita meningkatlah. Kita memang secara ini bertahap, Pak. Kira-kira gitu. Nah, mungkin kalau boleh ditanya gitu ke Pak Koco itu, kalau misalnya kami katakanlah bergabung atau mengisi slot itu ada nggak persyaratan dari sisi teknis harus seperti apa? Apakah yang sudah saya buat itu sudah memenuhi syarat untuk tayang atau masih terlalu dangkal atau seperti apa? Nah itu mungkin kami juga perlu masukan juga barangkali kalau Pak Koco sudah pernah ini. Atau mungkin kalau ini mungkin yang sesi-sesi tertentu mungkin yang agak kualitas itu yang kemarin yang dengan dari Unhas Makassar itu ada, mungkin itu agak bagus mungkin. Mungkin itu dulu Pak. Kira-kira syarat-syarat teknisnya itu apa yang bisa ini mau menurut ukuran sekalian Pak greeting, Koco gitu. mau sekalian greeting dulu atau saya jawab dulu? Jawab aja dulu. Siap. Jadi gini, saya selalu mengajak teman-teman untuk berpikir bahwa lakukan saja. Apa yang kamu punya ide itu lakukan saja. Jadi ketika kemudian kita terlalu di awal terlalu berpikir bahwa ini harus begini, ini harus begini, kita pasti akan terlambat. Jadi pelajaran dari almarhum bapak saya, kalau ingin melakukan sesuatu itu pikir sekali saja. Kenapa? Karena kalau mikir kedua kali, maka teman kamu itu sudah melakukan sesuatu dan dia sudah belajar dari apa yang dia lakukan. Itu kalau kamu mikir 2 kali. Kalau kamu mikir 3 kali, teman kamu ada yang sudah melakukan sesuatu, kemudian ada kesalahan dan dia sudah memperbaiki. Kamu masih mikir. Makanya kalau ada orang yang bicara pikir 1000 kali, udah pasti nggak melakukan apapun kan gitu. Nah, saya melihat inisiatif yang dilakukan teman-teman luar biasa gitu kan. Artinya bahwa kemudian mungkin ada ada suasana kesadaran bahwa ternyata kita butuh yang kayak gini. Ternyata kita bisa kayak gini. Nah, itu yang menjadi penting. Nah, kembali ke tadi secara teknis. Secara teknisnya apa sih yang kemudian bisa tayang di TV desa kan gitu. Ya, secara teknisnya pembelajaran urusan desa. Saya tidak sedang cari program yang gambarnya bagus-bagus kayak National Geographic, karena kalau untuk bikin National Geographic 30 menit aja mungkin habis 30 miliar kan gitu. Yang kita butuhkan adalah saat ini adalah banyak-banyak kita berbagi cerita baik. Storytelling-nya kan pentingnya kan di situ. Bahwa kemudian ada kepala desa yang banyak mengeluh, nggak ada duit, atau mungkin ini diperintah-perintah gini dan seterusnya. Tetapi ada juga kepala desa yang punya kreativitas. Kayak gini, sehingga itu jadi inspirasi. Itu aja. Jadi syarat teknisnya apa untuk masuk ke TV desa? Syaratnya kenal sama Suryo Koco, kita ngobrol bareng, udah selesai. Nggak ada yang khusus. Kita yang kemudian menjadi penting sebenarnya gini Pak. Yang kemudian menjadi penting adalah ini kan ketika bicara plot waktu, kita sudah berikan slot. Yang menjadi penting adalah komitmen untuk selalu ada.
Dan saya memang lebih tertarik untuk kemudian dipastikan lebih tertarik ke program-program acara yang live. Artinya yang live itu kan suka tidak suka, ya mungkin pas ada sesuatu mungkin istirahat dulu atau apa itu bisa diisi rerun yang kemarin. Tetapi satu, konsistensi kita butuh, komitmen untuk konsisten. Kalau sudah 15 episode kan sudah nggak perlu dipertanyakan lagi. Cuma mungkin masalah waktunya. Artinya masalah waktunya itu apakah kemudian akan seminggu sekali ataukah di jam berapa dan seterusnya. Itu yang jadi jadi sesuatu di kitanya. Nah, kalau kemudian nggak live itu mungkin saja, cuma terus terang kami harus sampaikan bahwa di tim desa tidak bisa terlibat dalam proses editingnya. Kalau nggak live kan harus kemudian di set mungkin ada apa yang perlu kita yang perlu kita garap dan seterusnya. Secara proses editing kami sementara ini kru kami sudah disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang ada. Kalau umpama pun akan dikerjakan itu, kita bisa memberikan asistensi. Itu. Jadi satu masalah konsistensi, kemudian kita sepakati waktunya. Nah, ini pengalaman menarik kemarin dengan teman-teman dari acaranya Kementerian Dalam Negeri yang malam minggu kemarin. Acara kita sudah firm 7:30 sampai 8:30. Ternyata di Zoom meeting ini masih sangat hangat gitu kan tentang sesuatu. Akhirnya saya harus pastikan bahwa cut di jam yang sudah ditentukan untuk keperluan tayangan. Jadi konsepnya gitu. Untuk keperluan tayangan sudah cut. Tetapi untuk keperluan ngobrol, Zoom meeting saya masih saya buka. Silakan mau sampai jam berapa. Terakhir baru selesai sampai jam 10, Pak. Jadi agendanya 8:30 harusnya sudah selesai. Ngobrol panjang sampai jam 10. Nah, ini bagian yang menurut saya yang teman-teman perlu paham bahwa ada keperluan untuk tayangan sama keperluan untuk kita. Berarti keperluan untuk tayangan kita pasti on gitu kan. Kayak ini tadi kan sebelum acara kita sudah ngobrol. Tapi begitu pas jam 10 saya sampaikan izin kita buka ini dan sekarang kita masih live kan gitu. Nah, nanti pas jam 11 sudah habis ya saya harus cut bahwa selesai cut masih ada yang perlu diobrolin, sangat mungkin kita untuk obrolin juga kan gitu. Kira-kira itu Pak Mardi, semoga terpuaskan jawaban saya pagi ini. Siap. Ini kebetulan yang muda-muda punya semangat, yang tua-tua mendukung kolaborasi sinergitas. Tinggal kita mengarahkan, mencari tema-temanya yang betul-betul bisa bermanfaat buat masyarakat di pedesaan. Itu yang mungkin yang perlu kami siapkan. Kalau secara kesiapan tenaga itu oke. Cuma kami mencari narasumber yang betul-betul ya boleh dikatakan kriterianya boleh dikatakan bagus lah untuk bisa bermanfaat kepada masyarakat. Karena kalau hanya asal takutnya kurang ini. Ya. Mungkin dan atau Pak Kisman bisa secara payung besarnya kan TV Desa sudah ada MOU dengan kementerian. Kemudian kita juga sudah ada perjanjian kerjasama dengan Balai Laku. Artinya ini hanya masalah kemudian teman-teman ini akan support untuk kemudian support tayangan dan seterusnya. Kita paling hanya perlu bicara teknis aja secara waktu gitu kan. Kalau kata memang teman-teman sangat semangat bisa seminggu bisa beberapa kali, tapi yang firm bahwa akan jadi acara live-nya di TV Desa itu yang hari apa, jam berapa sampai jam berapa. Mungkin gitu-gitu aja Pak yang bisa secara teknis ya. Dan kemudian obrolan-obrolannya sih sebenarnya ya dikumpulin di Zoom aja teman-teman yang tim kreatornya, kita ngobrol di Zoom lah beres. Tapi ya kapan waktu kalau memang pas ada waktu luang ya tetap perlu main ke Makassar juga. Mantap. Ya, main di studio mini lah. Iya, siap. Studio mininya ngeri. Aku lihat wah ini Makassar ini ngobrol dikit enggak tahu punya studio mini. Jadi sebenarnya ini lahir tanpa disengaja Pak Koco. Oh gitu ya. Jadi kami ini direncana, dulunya punya ruang rapat, kami jadikan istilah teman-teman di sini pertama di sebelahnya ruang aspirasi,
Ruang aspirasi itu ya kita ngobrol-ngobrol kayak beginilah, apa saja sih ya dari PSM, dari staf, dari yang mana kita bicara-bicara. Nah, lalu sebelahnya itu ruang aspirasi itu kan sebenarnya ruang tunggu lah kayak lobby. Nah, saya bilang ini kita tidak punya perpustakaan, awalnya ruang literasi gitu kan. Nah, makanya di backgroundnya suka ada buku, ada apa. Memang awal mulanya itu ruang literasi sebenarnya Pak. Tapi malah bagus Kemarin memang. terus Kayak si Pak Andi Nayowa itu dia kalau pas ada acara Zoom kayak gini itu di ruang perpustakaan dia, jadi kesannya keren banget gitu. Iya, Pokoknya iya, top iya. lah Makassar lah. Ayo Makasih. Pak Mardi, 6 kata untuk TV Desa. Aku tunggu Oh, baik. greetingnya. Jangan sampai Ya. lupa nih, tahu-tahu udah Ya. habis waktunya kita nggak dapat greeting dari Makassar. Monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun kepada TV Desa yang sudah berusia 6 tahun. Secara umur memang masih anak-anak, tapi secara perjalanan mudah-mudahan semakin dewasa. Dan semoga TV Desa sebagai jembatan informasi dari desa ke desa betul-betul membawa manfaat untuk desa, sehingga di desa-desa menjadi desa yang maju dan mandiri. Selamat berjaya di udara. Oke, terima kasih. Silakan ada yang lain. Pak Kisman ini apa kabar? Ini salah satu pemirsa setia. Pokoknya kalau aku pas nge-live pas Pak Kisman tidak ada acara yang penting banget, pasti aku lihat ada nama Pak Kisman. Terima kasih Pak Koco. Ya. Kalau saya sih seperti idenya Pak Mardi itu udah sangat bagus ya. Ya. Tapi alangkah bagusnya kalau kita hidupkan kembali seperti acaranya Pak Soeharto dulu ya. Ada kelompok capir, mungkin skala kecil. Apa yang sudah kita di desa mungkin dampingan teman-teman PSM itu dibuatkan semacam kelompok capir tapi lewat virtual. Kan mungkin akan lebih menarik lagi buat sehingga di sana ada apa namanya, ada sumber inspirasi dan edukasi. Oleh karena itu saya ingin mengkrit untuk itu Pak Koco bahwa TV Desa memang top. Saya tidak usah berpanjang kata, saya mengucapkan selamat ulang tahun TV Desa yang ke-6. Sukses selalu. TV Desa, TV Inspirasi, dan TV Edukasi. TV Desa top. Oke, makasih. Oke, udah terikot. Nah, nanti kita rapikan lagi. Silakan teman-teman yang lain ingin menyampaikan. Banjarmasin Pak, Pak Yudi. Silakan. Mana Banjarmasin? Pak Yudi. Sekaligus komen tamu desa Yud. Pak Yudi. Monggo Pak Yudi. Ya, silakan Mas Yudi. Wih. Waalaikumsalam. Dengeran suaranya Pak ya? Dengaran. Perlu greeting dulu kali Pak ya? Ya, silakan. Kritik dulu atau mau kasih kritik saran boleh. Oke, silakan. Greeting dulu kali ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Kurniawan dari Banjarmasin, PSM Balatmas Banjarmasin, mengucapkan selamat ulang tahun kepada TV Desa yang ke-6. Jadi ada 6 hal yang harus dimiliki oleh TV Desa saat ini di usianya yang tidak muda tapi dia beranjak dewasa. Yang pertama adalah jempol, artinya TV Desa harus menjadi yang terbaik untuk memberikan wawasan dan keilmuan kepada masyarakat yang ada di desa. Yang kedua adalah telunjuk. Telunjuk adalah menandakan bahwasannya di usia 6 tahun TV Desa ini mudah-mudahan dapat memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas kepada masyarakat yang ada di desa. Yang ketiga adalah jari tengah. Kalau kita analogikan jari tengah adalah dia menjadi penjembatan. Dia menjadi orang yang berada di tengah-tengah. Mudah-mudahan TV Desa menjadi inspirator bagi masyarakat desa, menjadi penengah yang ada di masyarakat di desa. Selanjutnya yang keempat adalah jari manis.
dimaksudkan adalah TV Desa memberikan sesuatu yang dapat memberikan inspirasi, dapat memberikan motivasi kepada masyarakat desa. Yang kelima adalah jari kelingking yang dia bisa menjadi penjembatan buat masyarakat yang ada di desa dengan pemerintah di atasnya. Terakhir, yang keenam adalah semoga di usia yang ke-6 tahun ini menjadi yang terbaik dan terdepan untuk membangun Indonesia menuju sejahtera, mandiri, dan dapat maju. Untuk desa, dari desa untuk Indonesia. Merdeka. Merdeka. Terima kasih. Mantap, ini pelajaran luar biasa ini dari Mas Yudi. Ini pagi yang luar biasa buat saya ini, pencerahan luar biasa. Silakan lanjut, Mas. Oke, boleh usul dikit. Silakan, Pak Kocok. Ya. Ada beberapa hal yang mungkin menarik untuk menjadi konten kita di TV Desa maupun di teman-teman yang sudah melaksanakan video conference khususnya yang rutin teman-teman Balai Latihan Masyarakat Makassar dengan tamu desanya. Kan hampir setiap minggu kalau ada informasinya dipastikan ada Yudi Kurniawan di situ. Oke. Kalau informasinya sampai. Jadi saya dari awal sampai ke edisi akhir kemarin dengan Universitas Hasanuddin ya, dengan salah satu doktor atau pengajar di Unhas itu, saya melihat bahwasannya ini sebuah hal yang luar biasa, dukungan dari pimpinan. Dan tadi saya sedikit mengambil kutipan dari Pak Kepala Balai, Pak Mardi, mohon izin Pak Mardi, bahwasannya yang tua memberikan dukungan dan yang muda memberikan kreativitas gitu ya. Jadi kolaborasi kerjasama yang apik ini menjadi sebuah modal, menjadi sebuah dorongan buat sebenarnya bisa diambil inspirasinya buat balai-balai yang lain yang ada di Indonesia. Jadi miniatur apik sebenarnya miniatur kolaborasi antara tua dan muda itu ada di bisa kita pelajari di Balai Latihan Masyarakat Balai Makassar. Selanjutnya mungkin hal yang menarik yang perlu kita siapkan, mungkin challenge ini buat teman-teman PSM kalau memang nanti disepakati adalah terkait konten mungkin bisa ke depan atau diinisiasi oleh TV Desa bahwasanya setiap konten atau setiap PSM itu memberikan konten apapun all about desa. Maksudnya adalah event lokal yang ada di desa. Jadi misalnya di Makassar kan ada namanya Coto Makassar gitu ya. Mungkin orang lain sudah kenal Coto Makassar itu seperti apa. Tapi kalau di create secara secara unik oleh teman-teman PSM yang dia datang ke desa, yang secara kearifan lokal setiap desa mungkin akan berbeda rasa Coto Makassar itu, gitu ya. Begitu juga di daerah-daerah lain. Misalnya contohnya tadi kuliner yang ada di desa yang kira-kira kita mau mengangkat kuliner-kuliner yang ada di desa-desa tersebut. Misalnya di Banjarmasin terkenal soto Banjar. Itu kan istilahnya sudah bahwasannya soto Banjar itu adalah khasnya Kalimantan Selatan. Tapi kita mau lihat setiap desa, setiap daerah, setiap desa lah ya. Itu soto Banjarnya kan mungkin cita rasanya beda-beda. Ada yang agak sedikit pedas-pedas, ada yang sedikit manis-manis. Nah, itu yang mungkin perlu kita explore dan kita gali untuk kita informasikan kepada khalayak umum, masyarakat umum bahwasannya di desa A punya cita rasa soto Banjar yang agak gurih
yang di tempat desa B itu lebih ke pedasnya. Wah, ini kan jadi menarik. Nah, mungkin ini salah satu sebenarnya buat teman-teman PSM juga bisa jadi challenge gitu ya. Jadi challenge supaya ketika kita datang ke desa, entah itu dengan kalimat penugasan, entah rekrutmen, entah koordinasi segala macam, kita bisa membawa apa produk unggulan di desa itu yang selain yang sudah umum lah ya. Kalau misalnya di kita kan ada namanya Prokades. Kalau itu kan mungkin ininya terlalu tinggi, terlalu panjang. Tapi yang ada di situ yang sudah banyak itu apa kira-kira yang mungkin bisa kita sama-sama gali dan sama-sama kita angkat. Itu yang kedua ya. Yang ketiga mungkin kaitannya dengan TV desa di usia yang 6 tahun ini mungkin juga tadi kata Pak Kepala Balai tidak usia balita tapi sudah kalau secara institusi sudah cukup makan asam garam gitu ya. Jadi saya pikir mungkin kolaborasi, saya tertarik sekali dengan Pak Koco tadi, kolaborasi adalah yang saat ini kita butuhkan, bukan lagi kompetisi tapi gimana kita berkolaborasi. Saya pikir menjadi logis ketika teman-teman PSM bisa menjadi jaringan atau mitra teman-teman TV desa dalam mencari informasi-informasi yang unik yang ada di desa gitu ya. Jadi saya pikir sangat mungkin Pak Koco teman-teman PSM menjadi mitra atau kira-kira seperti apa nanti mekanismenya teman-teman PSM itu ketika datang ke desa dia tidak hanya sebatas menyelesaikan tugasnya yang ada di kantor tapi dia juga bisa menjadi distribusi konten untuk teman-teman TV desa. Karena kita berpikir mungkin teman-teman di PSM kan belum dapat informasinya saja mungkin terkait gimana itu menjadi jurnalisme dadakan atau jurnalisme yang bisa sebenarnya dijadikan ya mitra tadi untuk teman-teman TV desa. Saya pikir kalau saya secara pribadi kalau ditanya apakah siap, insya Allah saya siap gitu ya. Terus apakah perlu dikasih insentif? Saya pikir enggak gitu ya. Karena saya pikir kalau sudah ada kepercayaan itu, insya Allah nanti bisa memberikan manfaat lah. Kan hari ini adalah hari gimana kita bisa menebar manfaat sebanyak-banyaknya. Kalaupun itu tidak bisa kita dapatkan poin di situ, setidaknya kita dapat poin untuk pembelajaran. Gitu. Itu informasi dan inspirasi dari Pak Kisman. Saya belajar dari Pak Kisman itu. Baru ini PSM ideal ini. Saya suka gaya kamu. Terima kasih. Pak Koco itu ada Bapak Kepala Desa Pak Rodal dari Kearuyan, Bualemo Pak. Wih, mantap Pak Kades. Mana Pak Rodal. Oke, kita udah unmute tuh. Silakan dibuka mic-nya. Pak Kades, posisi kameranya gini Pak Kades. Gini, biar Pak. Nanti kan lebih asik. Oke. Jadi kebetulan juga ada juga kemarin dari teman Kades juga memberikan greeting. Nah, ini luar biasa ini dari dari Sulawesi ada yang gabung juga. Silakan Pak. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Ronald Rampi, Kepala Desa Kearuyan, Kecamatan Menanggu, Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo, Pak. Ya. Apa? Halo? Ya, lanjut. Masuk. Ya, Pak. Pak. Jadi saya sangat tertarik dengan topik hari ini yang membahas tentang TV Desa, karena kebetulan pada tahun ini kami di desa melalui badan usaha milik desa
kami telah memprogramkan adanya unit usaha TV Desa di kabel. Hal ini Kabel, berangkat oke. pada kami memperhatikan ataupun mengkaji di mana saat ini hampir seluruh masyarakat kami itu mereka merupakan pengguna ataupun pemanfaat daripada siaran TV. Iya. Nah, selama ini mereka hanya menggunakan ataupun memanfaatkan receiver parabola. Nah, Iya. pada umumnya pasti yang mereka dapatkan adalah channel-channel ataupun siaran-siaran yang pada umumnya secara nasional. Nah, tapi saya sangat mempunyai sebuah harapan bagaimana masyarakat itu sendiri bisa secara maksimal, secara optimal mereka mendapatkan informasi tentang desa. Nah, makanya berangkat daripada beberapa landasan tersebut, kami mencoba untuk memprogramkan adanya TV Desa yang menjadi bagian daripada unit usaha di badan usaha milik desa. Nanti di dalam TV Desa tersebut, kami memprogramkan beberapa program kegiatan ataupun program acara. Salah satunya adalah bagaimana masyarakat bisa secara langsung itu menyampaikan aspirasi mereka melalui audiovisual. Nah, karena kebanyakan kegiatan yang dilaksanakan di desa itu hanya terbatas informasinya sampai ke masyarakat. Karena setiap kegiatan itu biasanya bertabrakan dengan aktivitas masyarakat di luar. Ada yang mungkin pada saat kami menggelar rapat, ada yang kebetulan pergi ke kebun atau pergi ke pasar dan lain sebagainya, sehingga tidak sempat mengikuti kegiatan pertemuan di desa. Dan ini menjadi hambatan informasi tersebut sampai kepada masyarakat. Nah, olehnya TV Desa ini kami mendorong beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana masyarakat bisa terpenuhi sarana informasinya. Mereka bisa secara jelas, secara aktual bisa mendengarkan informasi apa yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat di desa. Kedua adalah terkait dengan transparansi. Kami berusaha bagaimana setiap program, baik program kegiatan, program anggarannya. Komite, Pak. Desa. Ya. Ya. Oke. Udah, Pak Ronald, audionya. Ya, izin Pak ya. Ya, lanjut. Kemudian yang ketiga Pak, ya karena ini berkaitan dengan unit usaha desa, maka hal ketiga adalah mendorong pendapatan desa. Nah, selama ini masyarakat banyak memanfaatkan jaringan TV kabel itu dari perusahaan swasta ataupun pengusaha yang ada di luar desa. Nah, kami berusaha karena desa menghadirkan ini sebagai unit usahanya desa, sehingga tiga motivasi tadi ataupun tiga tujuan kami. Yang pertama adanya informasi secara luas bisa didapatkan oleh masyarakat. Kemudian wujud transparansi pemerintah bisa terlaksana baik. Kemudian ketiga adalah meningkatkan pendapatan desa. Nah, tiga sementara kami coba dorong di desa kami, Desa Karuyan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Bawalemo, Provinsi Gorontalo. Namun ada beberapa hal yang mungkin saya sampai ini masih butuh pendampingan ataupun butuh motivasi dari bapak-bapak sekalian, yaitu bagaimana proses, karena kami mempunyai yang begitu tinggi. Namun yang kami khawatir ketika semangat ini sementara berkobar, kemudian kegiatan ini sementara dilaksanakan, tiba-tiba kami dihadang oleh misalnya lembaga-lembaga yang berkompeten pada hal perizinan. Misalnya karena kebetulan juga latar belakangnya adalah jurnalis di Jawa Post Group, sehingga saya cukup sedikit tahu tentang apa kira-kira tantangan dari sisi perizinan yang ada. Namun mudah-mudahan hal ini bisa mendapat bantuan dari pihak kementerian maupun lembaga-lembaga yang ada, bagaimana desa ini bisa mendapatkan rekomendasi ataupun bantuan dalam hal perizinan tersebut. Karena kalau mau pikir secara regulasi yang ada, pengurusan izin itu Pak cukup membutuhkan biaya yang sangat besar. Nah, sedangkan ketersediaan anggaran di BUMDes memang masih sangat terbatas. Gitu. Mudah-mudahan hal-hal ini yang cukup menjadi tantangan kami dalam hal informasi yang ada di desa. Dan tambahan juga Pak, karena ini kabupaten kami cukup jauh dari ibu kota kabupaten,
mohon maaf, desa kami cukup jauh dari ibu kota kabupaten, sehingganya TV desa ini juga menjadi sarana bagaimana pemerintah daerah, pemerintah provinsi bisa memberikan informasi kepada masyarakat secara jelas. Jadi masyarakat tiap hari kita mencoba bagaimana ada program acara desa update, ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang ada di pemerintahan desa yang ada di wilayah kami itu semua kami mencoba cover untuk disampaikan melalui TV desa ini. Ya, hanya beberapa hal ini yang mungkin dapat kami sampaikan saat ini. Ada greeting, ucapan ulang tahun dong Pak Kades. Oh, siap. Siap. Oh iya, ucapan ulang tahun wajib itu. Silakan. Iya. Ya. Selamat ulang tahun yang ke-16 ya, Pak ya? Ke-6. Oh, mohon maaf, yang ke-6. Ke-6 ya, tanggalnya 16. Oh iya. Jadi Pak Kades perkenalkan Pak Kades perkenalkan nama dari desa mana, kemudian greeting. Oh enggak? Oh iya. Izin Pak, karena saya terlambat masuk di diskusinya. Konsepnya ulang tahun kita yang ke-6, kemudian apa harapannya ke TV Desa? Silakan. Ya, TV Desa. Siap, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ronald Rampi, Kepala Desa Kearuyan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-6 untuk TV Desa. Semoga TV Desa semakin jaya dan senantiasa terus menyampaikan informasi up to date tentang perkembangan program desa yang ada di negara kita tercinta. Hidup TV Desa. Oke, terima kasih. Nah, sekarang aku tanggap. Aku coba respon tadi yang Pak Kades. Pak Kades luar biasa idenya, karena kebetulan dari teman media jadi juga paham apa yang ada di kendala dan seterusnya. Potensi bisnis TV kabel itu luar biasa. Artinya ketika desa, badan usaha milik desa berinisiatif masuk ke situ, menurut saya itu sangat luar biasa. Nah, bicara perizinan, sebenarnya yang saya pahami, permasalahan teman-teman yang mengelola TV kabel itu adalah permasalahan di perizinan penyiaran. Jadi mengambil tayangan-tayangan yang dia tidak punya hak. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah penggunaan distribusi siaran. Ketika distribusi siaran menggunakan kabel, maka kemudian masuk ke kabel rumah-rumah penduduk dari head end, itu biasanya menggunakan tiang listrik. Nah, tiang listrik sekarang sudah ada pengelolanya sendiri. Ada PLN punya perusahaan yang mengelola tiang listrik. Jadi kita harus bayar tiap pemakaian tiang. Nah, saya nggak bisa sampaikan di sini karena memang ini live. Ada bagian-bagian yang nanti dengan fasilitas teman-teman dari balai kita bisa bikin grup di obrolan tentang potensi ini. Ada bagian-bagian lain yang memang sangat menarik untuk itu. Jadi seperti yang tadi disampaikan, berita untuk transparansi desa. Ketika bicara transparansi desa, sejauh teman-teman kemudian mampu melakukan dokumentasi audiovisual dan seterusnya, maka dalam distribusi siaran ke rumah-rumah, itu ada satu channel, itu memang siaran dari desa yang bersangkutan. Jadi kalau mau nonton berita desanya yang bersangkutan, ya di channel berapa, ya itu aja. Terus kemudian nanti, untuk inspirasi dari tempat lain. Inspirasi dari tempat lain, taruh kata nih, TV Desa. Teman yang mengelola TV kabel ini cukup pasang decoder, mengarahnya ke Telkom 4, ambil siarannya TV Desa, ya itu tinggal dijadikan salah satu channel yang bisa ditonton di rumah masing-masing. Cukup hanya memberitahukan ke kita. Karena ini kan siaran kita kan free to air. Orang boleh ngambil, cuma lebih bagus memang say hello. Menyampaikan bahwa kami gini-gini, setidaknya di kami juga ada data. Oh, siaran kami juga dirilai oleh komunitas TV kabel di sini. Oh, komunitas TV kabel di sini. Bahkan, kalau memang teman-teman kemudian ada iuran untuk berlangganan, nanti kita bisa bikin program bareng-bareng. Artinya kalau kamu bayar iuran, maka kamu akan dapat kupon, akan dapat nomor seri. Setiap bulan
dari nomor seri itu akan diundi mendapatkan sesuatu. Keperluannya apa? Saya ketika kemudian berkomunikasi dengan teman-teman, ini kebetulan salah satu channel sudah ada yang seperti itu. Ketika kemudian oke sepakat nanti untuk yang menggunakan untuk tontonan ini maka sebulan Rp5.000 umpamanya. Dari situ kan akan ada bukti transparansi bahwa oh karena kamu bayar maka kamu dapat kupon undian sehingga bisa ada kesempatan dapat motor dan seterusnya. Nah kalau pengelola ini nggak bayar ke stasiun TV ini kan otomatis yang ikut di sini kan kuponnya nggak akan dapat diundi dan akan disampaikan bahwa oh yang di wilayah ini karena memang sudah tidak ada lagi yang berlangganan nggak bisa ikut undian. Orang yang sudah merasa bayar pasti akan komplain ke pengelola kan gitu. Nah itu bagian-bagian yang sangat mungkin kita kembangkan dan TV Desa saya dapat energi luar biasa hari ini tadi dari Mas Yudi yang sangat luar biasa. Hari ini Pak Kades juga idenya juga ide yang kebetulan di kepala saya itu sudah ada tinggal meledak aja harus ketemu sama siapa kan gitu. Karena TV Desa hari ini pun kita untuk konten itu kita juga bekerja sama dengan beberapa stasiun TV lokal. Jadi stasiun TV lokal yang punya konten menarik itu tayang di tempat kita. Dari Jogja itu inspirasi bisnis UMKM itu setiap hari Senin sampai Jumat itu ada obrolan-obrolan tentang bisnis inspirasi UMKM itu per tanggal 16 besok sudah mulai running. Jadi terima kasih luar biasa Pak Kades untuk masukannya dan saya sangat terbuka, sangat mendukung kalau memang akan ada unit usaha Badan Usaha Milik Desa untuk itu. Bahkan kami juga sempat diskusi dengan beberapa teman yang memang Balai Desa itu harus jadi pusat data digital, kemudian menjadi pusat transaksi di tingkat desa. Ini yang bagian yang menarik yang kita coba ingin kembangkan. Terima kasih Pak Kades. Ada teman-teman yang lain yang ingin menyampaikan sesuatu? Ya, terima kasih buat kesempatan pada hari ini saya bisa bergabung dalam diskusi ini dan mudah-mudahan di desa sehingga kami bisa selalu komunikasi ataupun mendapatkan informasi ketika ada tayangan-tayangan yang pastinya kami akan secara pasti menyampaikan bahwa kami siap merelay apalagi informasi dari kementerian, kemudian dari TV. Nanti kami kalau misalnya harus membuat surat, Pak, pasti kami akan buat surat. Karena ini saya sangat ingin bagaimana informasi dari Jakarta, dari pusat-pusat ibu kota itu bisa sampai kepada masyarakat yang ada di desa, sehingga itu bisa membentuk stigma positif terhadap bagaimana kita semua semakin intens dalam membangun desa. Dan terima kasih juga buat Pak Kisman yang sudah membagikan link ini, sangat luar biasa Pak. Terima kasih banyak Pak atas bimbingannya selama ini. Mohon maaf selalu merepotkan dan harus dilepotkan. Terlalu banyak. Ya, Oke, terima kasih. Nggak berasa sudah sampai jam 11 kita. Kita akan akhiri program Kepoin Desa hari ini. Luar biasa. Teman-teman yang belum sempat membuat greeting bisa dibikin dengan menggunakan handphone, kirim ke WA saya nanti biar disiapkan menjadi tayangan yang menarik dan sangat luar biasa. Ada ruang kolaborasi, ada ruang untuk kita bersinergi. Tadi dari teman-teman di Makassar Balai dengan siap program yang untuk konten support konten kita. Oke, terima kasih. Ada ruang untuk kemudian membangun sindikasi televisi dengan cara kita. Tadi Pak Kades sudah memberikan pandangannya dan itu memang mimpi kita dulu seperti itu sebenarnya. Cuma waktu memang harus membuat kita mengikuti perjalanannya untuk tidak lagi balita. Jadi setelah tidak balita baru kita bisa berbicara itu. Luar biasa Pak Kades, Pak Kisman, saya minta izin nanti kita bisa koordinasi lebih lanjut. Dan jaringan TV kabel yang seperti yang tadi Pak Kades sampaikan,
sebenarnya sangat potensial menjadi jaringan bisnis BUMDes di tiap-tiap desa di seluruh Indonesia. Karena banyak pihak pasti butuh untuk kemudian mendistribusikan informasinya, tinggal head end-nya, ruang kontrolnya itu ada di BUMDes masing-masing desa. Dia bisa mengendalikan, dia akan dengan mudah menyampaikan bahwa channel yang paling baik buat kamu adalah ini. Kamu cukup berbayar berapa dan seterusnya untuk operasional cost dan seterusnya, luar biasa. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di besok jam 4 sampai jam 16 sampai jam 22 acara kita live langsung dari studio Akademi Desa jam 16 sampai jam 22 waktu Indonesia Barat. Silakan nanti akan kita share juga link Zoom untuk bisa masuk dalam tayangan. Terima kasih, salam bahagia kerabat desa Indonesia.